Aduh, udah malam. Laris aja belum di toko. Pusing banget deh kepala. Aduh, pusing deh ini. Udah setrikaan lagi banyak. Yang selesai juga baru sedikit. Tiba-tiba bolam saya mati. Kesal deh. Kok ada bolam yang besar gak sih? Boleh, ada yang Bu. terang banget. Ada, mau yang kayak gimana? Yang wattnya tinggi lah. Nih, yang ini bagus nih. Kalau Ini gitu deh. boleh lah kok. Aku beli ini deh. Aduh, lampu bohlam di rumah mati lagi sampai ya ampun, belecetan begini lipstik aku. Aku kan mau ke arisan biar cantik. Ada lampu Kohyo. Kohyo jual bohlam lampu nih. Aku mau dong yang terang. Biar ini nggak belepetan nih. Aduh, kasihan amat ya. Jelek banget. Boleh, nih Yang bagus, yang terang saya mau beli. yang bagus ya Bu. Nih. Harga nggak masalah. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Cari apa nih? Saya butuh bohlam nih. Boleh, cari yang kayak gimana? Pendeta Ivon juga beli lampu di Kohyo loh. Oh iya Kak Ivon. Berarti lampu bohlam Kohyo bagus. Ibu-ibu mau tahu nggak kenapa saya beli bohlam di sini? Kenapa Pendeta Ivon? Karena ada kaitannya sih sama aksi kasih Natal kita pada tahun ini. Jadi aksi kasih Natal kita tahun ini ada kaitannya nih sama bohlam-bohlam lampu. Setiap umat GKI Bekasi Timur diundang untuk bisa saling berbagi kepada umat GKI Bekasi Timur kita juga yang membutuhkan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengambil salah satu kotak bohlam yang di dalamnya ada nominalnya. Nih contohnya ya, kita lihat ya. Ada kertas yang isinya 50.000. Selain 50.000 ada juga 10.000, 20.000, 100.000 atau 150.000. Bisa diserahkan kepada panitia dengan cara tunai atau scan kris atau rekening gereja yang angka terakhirnya 007. Nanti panitia akan menyerahkan kepada setiap jemaat yang membutuhkan berupa sembako. Demikian informasi terkait dengan aksi kasih Natal kita tahun ini. Setiap jemaat diundang untuk bisa berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Kali ini dalam Natal 2024, Panitia Natal menyediakan papan doa. Apakah itu papan doa? Papan doa ini akan berisi pokok-pokok doa bagi saudara-saudari Bapak Ibu semua yang mempunyai pergumulan. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu nanti ketika datang beribadah di Minggu Advent pertama, dapat mengambil amplop yang telah tersedia. Di dalam amplop ini ada kertas kosong. Bapak Ibu dapat menuliskan apa yang ingin didoakan, pergumulan dari Bapak Ibu, baik pada saat ini ataupun boleh dibawa pulang. Ketika selesai mendoakan, dimasukkan kembali, kemudian dijepit di papan doa ini. Bapak Ibu boleh menuliskan nama, boleh juga tidak. Nah, bagi jemaat yang ingin turut serta mendoakan, boleh mengambil amplop-amplop yang telah dijepit ini, kemudian membawa pulang dan mendoakannya di dalam doa syafaat kita masing-masing. Semoga dengan saling mendoakan, permasalahan-permasalahan yang ada boleh menjadi sedikit lebih ringan. Dan percayalah, setiap doa pasti akan didengar. Demikianlah penjelasan kami dari Panitia Natal. Semoga kita semua dengan saling mendoakan ini, kita merasa menjadi satu kesatuan dalam keluarga GKI Bekasi Timur.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihin Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan pengunjung kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 1 Desember 2024, baik yang berada dalam ruangan ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Bekasi Timur. Kami bacakan warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, pelayan firman hari ini. Pelayan firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Ivon Maranatha dengan tema memaknai hari Tuhan. Kedua, rencana sakramen baptis Kudus Anak. Majelis Jemaat merencanakan untuk melayankan sakramen baptis Kudus Anak bagi anak-anak warga Jemaat GKI Bekasi Timur pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 dalam kebaktian kedua pukul setengah 10 pagi. Percakapan pastoral dengan para orang tua atau wali akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 11 siang setelah kebaktian kedua. Dipimpin oleh Pendeta Ivon Maranatha dan warta ini sekaligus merupakan undangan. Yang ketiga, aksi donor darah. Majelis Jemaat bekerja sama dengan PMI Jakarta kembali mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Mulai pukul 8 pagi sampai dengan setengah 12 siang bertempat di ruang poli akupunktur Klinik Utama Mediko. Jemaat diundang untuk turut serta dalam kegiatan ini. Yang keempat, Natal Lansia dan Natal Sekolah Minggu. Pengurus Komisi Lansia mengundang opa, oma dan pada perayaan Natal Lansia pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 pukul 10 pagi. Komisi Anak GKI Bekasi Timur dalam hal ini, Panitia Natal Komisi Anak mengajak dan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk perayaan Natal sekolah minggu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu kami mengundang anak-anak dari usia batita sampai dengan kelas 2 SMP untuk menghadirinya. Mari datang dan hadirilah dengan sukacita perayaan Natal sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita saksikan video teaser Natal dan drama musikal Natal.
hal yang membuat kita gelisah dalam menjalani kehidupan. Kegelisahan-kegelisahan yang membuat kita hampir menyerah, tertekan, merasa sendirian, dan berbeban berat. Kita berjuang mencari sandaran dan pegangan, mencoba bertahan sebisa mungkin. Di dalam situasi yang berat dan gelap, kita merindukan cahaya terang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Umat terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent pertama.
Lilin ini mengingatkan bahwa hanya dengan berharap padanya, kita dimampukan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Inilah berita pengharapannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kristus Sang Sumber Harapan, berikanlah kami kekuatan dan keteguhan. Ya Allah, Sang Terang Surgawi, kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, Kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. Ya Allah, Sang Pembaru yang suci, Kami merindukan dan menantikan kedatangan-Mu. umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom. Selamat pagi umat yang Tuhan kasihi. Tema kebaktian di Minggu Advent yang pertama ini adalah memaknai hari Tuhan. Pernahkah saudara merasa gelisah? Aku pernah. Sedetik kemudian akan terjadi apa?
tak seorang pun tahu. Masa depan ku tak tahu, masa kini aku ragu. Hidup terasa begitu menyesakkan, bagai berlari tanpa arah dan tujuan. Sangat menakutkan, bukan? Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah peristiwa yang menakjubkan. Di dalamnya hadir cinta kasih Allah, wujud janji pemulihannya bagi dunia. Dia pun berjanji akan datang kembali. Siapkah kita menyambut kedatangannya kembali? Mari kita tundukkan kepala, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika di masa penantian akan hari-Mu yang agung, kami diliputi ketakutan dan kegelisahan tak berujung. Akibatnya kami gagal menjaga kesucian hidup dan membiarkan diri jatuh dalam dosa dan kecemaran. Mampukan dan baharui kami agar siap menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan bertekad untuk hidup di dalam pengharapan, terimalah berita anugerah menurut kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus kita telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Dunia berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari dalam mencekam, orang tak peduli pada sesama. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai lahir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan. Ranah untuk berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serakah pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan. Dulu saat Yesus datang ke dunia, dunia juga ada di dalam resah. Namun kasih Allah hadir tak lekat dalam diri baik yang tampak rentan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan. Paduan suara Amabil akan menaikkan pujian untuk Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mohon hikmat Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami tidak pantas mendapatkan kasih karunia dan anugerah dari Engkau. Kami terbatas, kami melakukan banyak kesalahan, kami tidak sempurna ya Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur Engkau melayakkan kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan begitu banyak berkat dan kasih karunia dalam kehidupan kami yang bahkan tidak terhitung banyaknya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami bisa ada hingga saat ini hanya karena anugerah dari Engkau. Ketika kami bisa memuji, memuliakan Tuhan, berbakti kepadamu, dan sebentar kami hendak merenungkan firman Tuhan, kami percaya ini juga karena anugerah dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami ketika kami merenungkan firman Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami percaya ya Tuhan, hikmat Tuhan yang terus memampukan kami di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala ketidaksempurnaan kami. Karena itu berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan, dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaranmu. Allah yang selamatkanku, pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu.
tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pembacaan Alkitab kedua menurut kitab 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan bagi kami jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, menurut kesaksian Lukas pasal 21, ayat 25 sampai dengan 36. Lukas pasal 21, ayat 25 sampai dengan 36. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sampai sedemikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Saat ini kita ada di awal bulan Desember, 1 Desember 2024. Kita memasuki minggu Advent yang pertama. Sebelum memasuki minggu Advent yang pertama, sebelum merayakan Natal, kita ada dalam masa-masa Advent. Dalam masa-masa Advent, ada dua hal yang mau kita maknai, karena Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Dalam masa-masa Advent kita menyambut Kristus yang akan datang kembali. Kemudian kita juga akan menyambut peringatan kelahiran Kristus. Jadi ada dua hal, kita merayakan kedatangan Kristus yang pertama, dan yang kedua kita menantikan Kristus yang akan datang kembali. Kedatangan Kristus selalu dikaitkan dengan hari Tuhan atau akhir zaman. Biasanya dalam masa-masa Advent kita pembacaannya terkait dengan penantian kedatangan Tuhan Yesus. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan, hari Tuhan, akhir zaman, apa yang ada dalam benak kita? Karena biasanya ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan, selalu dikaitkan dengan hari Tuhan atau akhir zaman. Biasanya mungkin kita akan bertanya-tanya, kapan ya kira-kira Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia? Atau kita bertanya dalam benak kita, kira-kira apa yang terjadi ya kalau hari Tuhan itu benar-benar datang? Apa yang terjadi kalau akhir zaman itu benar-benar tiba? Saya harus seperti apa kalau menghadapi kedatangan Tuhan, menghadapi hari Tuhan? Mungkin kita pernah bertanya-tanya seperti itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Kalau dalam bacaan Injil, menarik, ini kalau misalnya tulisan kecil Ibu Bapak bisa memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing, Lukas 21 yang tadi kita baca itu paralel dengan Matius 24 dan Markus 13. Jadi ada tanda-tanda pada alam yang menyertai kedatangan anak manusia yang dicatat oleh bacaan Injil. Misalnya dalam Lukas 21 ayat 25 dikatakan di situ, akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Itu paralel dengan Matius 24 ayat 29 yang mengungkapkan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Kemudian Markus 13 ayat 24 sampai 25 mengungkapkan hampir mirip dengan Matius 24. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Jadi ketiga Injil ini memperlihatkan tanda-tanda alam yang tidak biasa yang menyertai kedatangan Kristus. Baik itu tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, matahari yang akan menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang yang berjatuhan. Namun menariknya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hanya pada Injil Lukas yang mengungkapkan reaksi atau tanggapan manusia terhadap gejala alam yang sangat dahsyat tersebut. Kalau Matius dan Markus langsung mengungkapkan tentang orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Namun hanya dalam Injil Lukas yang mengungkapkan reaksi manusia terhadap tanda-tanda atau gejala alam yang menyertai kedatangan Kristus. Jadi ada dua ayat dalam Injil Lukas yang memperlihatkan hal tersebut. Misalnya dalam Lukas 11 ayat 25 diungkapkan, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bahkan di ayat 26 dikatakan di situ, orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Jadi di sini Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan,
Perasaan takut dan bingung ketika menghadapi tanda alam yang tidak biasa. Kalau kita membayangkan hal itu terjadi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bukankah sangat manusiawi perasaan takut dan bingung itu ketika tanda-tanda alam itu terjadi dalam kehidupan kita? Misalnya pagi ini sampai siang nanti matahari nggak bersinar sama sekali. Langitnya gelap kayak sore atau malam hari. Mungkin kita udah merasa bingung gitu ya. Ketika pagi harusnya udah terang, tapi kok gelap seperti sore atau malam hari. Kok mendung tapi nggak hujan. Sehari mungkin kita merasa bingung, tapi ya udahlah, mungkin memang lagi mau hujan gitu ya, mendung. Tapi kalau misalnya berhari-hari matahari tidak menampakkan terangnya sama sekali, waktu pagi ataupun siang, maka artinya ada yang tidak biasa dari gejala alam dan membuat kita merasa bingung, bahkan takut. Ada apa ini? Kok sampai matahari tidak sama sekali mengeluarkan cahayanya? Atau bulan tidak memancarkan sinarnya? Jadi kalau misalnya kita membayangkan gejala alam seperti ini, pasti sebagai manusia biasa kita merasa takut, merasa bingung juga. Ditambah lagi di situ dikatakan dalam Injil Lukas, bangsa-bangsa takut menghadapi deru dan gelora laut. Deru dan gelora laut seperti apa? Nggak digambarkan secara detail. Namun dikatakan menimbulkan rasa takut yang begitu besar. Bahkan manusia sampai mati dan ketakutan ketika menghadapi gejala alam seperti itu. Beberapa waktu lalu bulan Agustus Ibu Bapak, kita mungkin masih ingat ya, ketika BMKG mengeluarkan pengumuman bahwa megatrust di Indonesia tinggal tunggu waktu. Mungkin ada di antara kita yang juga sudah merasa takut gitu ya, merasa bertanya-tanya kapan ya megatrust datang, apakah sampai ke daerah saya dan seterusnya. Terus saya harus bagaimana? Waktu kemarin saya bersama suami dan anak cuti pulang kampung ke Kebumen, kami sempat ajak kakak ipar pergi ke pantai. Jadi pantai di sana bagus-bagus. Tapi sebelum akhirnya kami pergi ke pantai, kakak ipar saya sempat mengatakan, wah saya sudah lama sekali nggak pergi ke pantai. Karena apa? Karena takut megatrust tersebut. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa yang dikeluarkan BMKG aja bisa menimbulkan rasa takut gitu ya pada sebagian kita. Bencana-bencana alam yang bisa saja terjadi di sekitar kita bisa menimbulkan perasaan takut, menimbulkan perasaan bingung. Kalau di Lukas 21, 26, ayat 26 dikatakan orang bisa mati ketakutan. Meninggalnya bukan karena bencana, namun matinya karena ketakutan. Karena rasa takut berlebihan yang dialami. Dan ketika berbicara tentang hari Tuhan atau akhir zaman, orang sudah banyak membayangkan tentang keadaan yang menakutkan. Karena disertai dengan tanda-tanda gejala alam yang tidak biasa juga. Yang walaupun tidak secara detail kita tahu seperti apa sih nanti ketika Kristus datang kembali ke dunia ini. Namun sekalipun kita merasa takut, perasaan takut adalah perasaan yang manusiawi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak biasa. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita semua di dalam Lukas 21 ayat 28 diungkapkan, kalaupun semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu sebab pembebasanmu sudah dekat. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, takut, bingung, memang manusiawi, wajar. Siapa sih yang gak takut kalau terjadi hal-hal yang tidak biasa gitu ya. Apalagi terkait dengan gejala-gejala alam di sekitar kita. Namun jangan sampai kita menjadi terlalu takut, ketakutan, bahkan kita sampai terjebak pada ketakutan itu sendiri dan akhirnya kita lupa pada apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak tahu persis kapan hari Tuhan itu terjadi. Ketika Tuhan mengatakan bangkitlah, angkatlah kepalamu sebab pembebasanmu sudah dekat, kita diajak untuk bukan membayangkan secara persis apa yang akan terjadi pada hari Tuhan nanti, itu menjadi bagian Tuhan sepenuhnya. Yang menjadi bagian kita adalah fokus terhadap siapa yang datang, yaitu Kristus yang datang, sang pemilik kehidupan kita, dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang menjadi fokus kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 34 diungkapkan seperti ini.
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran kehidupan. Kemudian ayat 36 kata berjaga-jagalah diulang lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kata berjaga-jaga diulang sampai 2 kali Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, yang artinya yang Tuhan inginkan kita memang boleh takut, boleh bingung dengan segala hal yang tidak pasti ada di depan kita. Namun yang pasti Tuhan datang kembali dalam waktu yang tidak tahu kita kapan datangnya. Yang Tuhan inginkan adalah kita bisa menyiapkan diri. Bagaimana cara kita menyiapkan diri Ibu Bapak? Kata berjaga-jaga di sini artinya adalah bukan hanya kalau misalnya BMKG terkait dengan Megatrust kan memperingatkan kita supaya kita bisa berjaga-jaga, misalnya menyiapkan dokumen penting, menyiapkan makanan, minuman, bekal dan seterusnya. Tapi apa yang dimaksudkan Tuhan berjaga-jaga dan berdoa dalam firman Tuhan saat ini? Berjaga-jaga di sini artinya waspada terhadap segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Memperhatikan setiap perilaku tingkah laku kita. Waspada supaya jangan kita terlena dengan kesenangan sesaat. Firman Tuhan menggambarkan kesenangan sesaat seperti pesta pora, kemabukan yang membuat manusia bisa lupa dengan dirinya. Ada orang-orang yang berpikir hidup kan hanya sekali. Gak apa-apalah, mumpung ada kesempatan untuk hidup bersenang-senang. Gak apa-apalah korupsi, gak apa-apalah selingkuh, gak apa-apalah curang di pekerjaan, gak apa-apalah berbuat dosa. Kan hidup hanya satu kali. Jadi pengikut Tuhan yang setia nanti ajalah. Kata siapa? Ibu Bapak Saudara, masih ada kata nanti. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Justru mumpung ada kesempatan maka mari kita berbuat baik. Mumpung ada kesempatan mari kita terus setia kepada Tuhan. Mumpung ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mumpung ada kesempatan, mari kita terus berbuat hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan mumpung ada kesempatan, mari kita berbuat dosa. Bukan justru dibalik. Yang Tuhan inginkan kepada kita supaya kita bisa terus sadar, jaga-jaga terhadap apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa terus sadar siapa diri kita, sadar apa tujuan hidup kita. Kita pengikut Kristus, kita bisa hidup hingga saat ini karena Tuhan. Mari kita hidup juga dengan terus mengingat Tuhan. Waspada, memperhatikan apakah selama ini perkataan tingkah laku saya, apakah hanya baik-baik ketika di gereja saja, atau ketika di jalan, di rumah, di kantor, di pekerjaan, kita terus menjadi orang Kristen yang sama, yang taat dan setia kepada Tuhan. Kita memang bukan orang yang sempurna. Saat ini mungkin kita masih terjebak dengan kesenangan sesaat kita, ego kita, nafsu kita, keserakahan kita. Kita masih larut dalam kekhawatiran-kekhawatiran kita. Terus bagaimana? Apakah artinya kita tidak siap menghadapi hari Tuhan yang mendekat? Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kesiapan kita bukan tentang diri kita yang menjadi orang yang sempurna. Karena gak ada satupun diri kita yang sempurna. Setiap kita punya kekurangan, keterbatasan, bahkan kita juga masih melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Kesiapan diri kita adalah ketika kita mau sadar, kita mau berusaha melakukan yang terbaik di balik ketidaksempurnaan kita, di balik keterbatasan kita. Dalam apapun peran, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ke depan kehidupan kita memang tidak pasti. Namun yang pasti Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Yang pasti Dia akan datang kembali walaupun waktunya kita nggak tahu kapan. Dan hari Tuhan, kedatangan Tuhan bukan hanya tentang persoalan nanti. Itu menjadi bagian Tuhan kapan waktunya datang. Melainkan juga tentang sekarang, saat ini, sikap hidup kita, tingkah laku kita, perilaku kita. Dengan segala ketidaksempurnaan kita, dengan segala keterbatasan kita, Tuhan menginginkan kita untuk bisa berjaga-jaga dan berdoa. Memperhatikan setiap hal yang kita lakukan, mengingat Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap doa-doa kita.
Ketika masih ada kesempatan untuk bertobat, maka mari kita bertobat untuk segala kesalahan kita. Ketika masih ada kesempatan untuk mengampuni, mari kita mengampuni. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik dan benar, mari kita lakukan itu. Ketika masih ada kesempatan untuk setia, mari kita terus setia, dimulai dari hal-hal yang kecil. Kiranya dalam pengharapan yang teguh, kita bisa terus memegang teguh keyakinan bahwa Kristus pasti datang. Ia adalah Allah yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Karena itu ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita. Selamat terus berjaga-jaga dan berdoa menjelang kedatangan Tuhan. Sehingga kapanpun Kristus datang, kiranya dia menemukan kita sebagai anak-anaknya yang taat dan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menghayati ya Allah yang Maha Kasih bahwa kehidupan kami diwarnai dengan berbagai ketidakpastian. Ada berbagai hal yang bisa saja kami alami dalam kehidupan kami, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan akan datang kembali, kapanpun saatnya ya Tuhan. Itu bukan menjadi bagian kami, itu menjadi bagian Tuhan sepenuhnya. Yang menjadi bagian kami adalah kami bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, lewat tingkah laku kami, perilaku kami, pertobatan kami, hati kami, pikiran kami, hidup kami, yang kami bisa terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami dalam hikmat Tuhan, supaya di dalam ketidakpastian kehidupan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami bisa terus melihat bahwa Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami pada saat ini. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam pengalaman hidup yang datang silih berganti, baik suka duka, sakit sehat, susah senang. Terima kasih Engkau terus setia hadir bersama dengan kami. Secara khusus kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang saat ini bergumul dalam berbagai persoalan kehidupan. Mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, biarlah Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus menyertai dalam proses pemulihan yang kadang tidak mudah dijalani. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul dalam persoalan keluarga, rumah tangga. Mereka yang bergumul dalam persoalan ekonomi, pekerjaan, studi, dan yang lainnya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan terus memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap aktivis. Biarlah setiap program kerja pelayanan yang dilakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk panitia Natal yang mempersiapkan berbagai kegiatan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati supaya setiap hal yang boleh dipersiapkan, dilakukan, sungguh bisa menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan yang terus memberkati para pemimpin kami. Tuhan yang terus mengaruniakan kedamaian, keadilan,
kepada bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus juga mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap orang yang boleh terus bekerja untuk membawa kebaikan di dalam negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian di seluruh dunia. Di tengah konflik antara negara yang terjadi, biarlah Tuhan juga terus karuniakan kedamaian, supaya setiap orang di dunia bisa terus merasakan kasih Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebagai respon atas segala berkat yang Tuhan berikan, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saat ini diedarkan 2 kantong persembahan, yaitu kantong merah untuk operasional gereja dan kantong biru untuk perawatan gereja, aneks dan pastori. Terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa berteduh, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri dan menyanyikan ayat bait yang keempat. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu
untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menghidupkan pengharapan bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik, seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, ajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita lanjutkan ibadah sejati kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam iringan berkat dari Allah. Kiranya anugerah dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan terus memimpinmu di sepanjang masa penantian. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai senantiasa mendekapmu dalam pengharapan. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong menenteramkan hatimu, sehingga dapat terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kelak. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
dibacakan. Pada saat itu aku pun serta. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan diingatkan kembali untuk yang akan mendonorkan darahnya, dipersilakan langsung ke tempat itu pengambilan darah. Dan umat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum meninggalkan ruangan ibadah, marilah kita memasuki saat teduh pribadi. Saat teduh pribadi dimulai. Saat teduh pribadi selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.